Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua Yayasan Kanzul Wafail Bayan, Bapak Ramdhani Sugianto Hasan SPDI. Yang saya hormati Kepala SD Islam Al-Bayani, Ibu Rosita SE. Yang saya hormati Kepala TK Al-Bayani, Ibu Muslimah SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Yayasan Kanzul Wafail Bayan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid TK maupun SD Islam Al-Bayani dimanapun berada. Dan tak lupa kepada anak-anakku, siswa-siswi TK dan SD Al-Bayani yang insya Allah dimuliakan oleh Allah karena iman dan takwanya. Amin ya robbal alamin. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tiada terukur. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang akan memberi syafaat kelak di yaumil qiyamah bagi umatnya yang gemar menjalankan sholat dan melantunkan sholawat. Hadirin yang kami hormati, berbicara tentang sukses. Sukses, apakah seseorang yang memikirkan bisnis dan apatis? Dikatakan sukses, apakah seseorang yang memiliki gaji yang besar, tinggal di rumah yang mewah, mengendarai kendaraan yang mewah, dan lain sebagainya? Itu bukanlah ukuran kesuksesan. Konsep sukses setiap orang pasti berbeda-beda. Kesuksesan adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh seseorang. Ada yang menginginkan sukses di dunia, ada yang menginginkan sukses di akhirat, dan ada pula yang menginginkan sukses dunia dan akhirat. Untuk mencapai kesuksesan tidaklah mudah. Semua harus berproses, semua harus diusahakan, semua harus diikhtiarkan agar mendapat kesuksesan. Terkadang proses kehidupan seseorang itu berbeda. Jangan kita banding-bandingkan proses hidup kita dengan orang lain. Bunga pun bermekaran tidak dalam waktu bersamaan. Begitupun proses kehidupan kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesuksesan dunia dan di akhirat. Yakni 10M sukses dunia dan akhirat. 10M di sini bukan 10 miliar ya. Nah, kita akan bahas. M yang pertama yaitu membaca basmalah. Jika kita hendak melakukan sesuatu, biasakanlah untuk mengawalinya dengan membaca basmalah. Kita tata niat baik kita karena Allah Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya. Mau makan, baca bismillah. Mau bekerja, baca bismillah. Mau naik kendaraan, baca bismillah. Mau belajar, berangkat sekolah, baca bismillah. Semoga dengan mengawali segala perbuatan dengan membaca bismillah, kita selalu diberikan keberkahan dan keridhaan atas segala sesuatu yang akan kita lakukan. M yang kedua yaitu meminta restu dan doa orang tua. Jangan sekalipun pernah lupa meminta doa dan restu orang tua di setiap tindakan yang akan kita lakukan. Karena restu Allah adalah restu orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa suhtullahi fi suhtihima. Ridha Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Berbahagialah jika saat ini kita masih mempunyai orang tua yang lengkap, sehat jasmani dan rohaninya. Jangan pernah lupa mencium tangan mereka, mendoakan mereka, meminta doa dan restu setiap hendak melakukan sesuatu. Walaupun tanpa diminta sekalipun, kita semua selalu berada di dalam lantunan doa-doa mereka. Di antara doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu doa orang tua untuk anaknya. Salasu da'wati la turadu. Da'watul walidi wa da'watul
shaimi wa da'watul musafiri. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Doa yang pertama yaitu doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doa orang-orang yang sedang berpuasa. Dan yang ketiga, doa orang yang sedang berpergian. M yang ketiga, memperbanyak rasa syukur. Bersyukur adalah wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah dapat berbentuk apapun, bukan hanya tentang materi dan harta. Mempunyai anak yang solih dan solehah adalah rizki. Diberikan kesehatan jasmani maupun rohani adalah rizki. Mempunyai teman dan keluarga yang baik adalah rizki. Allah akan menambah rizki bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Sesuai janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan menambah nikmatmu. Dan jika kau mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Hadirin yang kami hormati, M yang keempat yaitu memperbanyak istighfar dan zikrullah. Terkadang kita tidak sadar sudah melakukan kesalahan, baik terhadap manusia ataupun kepada Allah. Untuk itu harus memperbanyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an wa innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua dan Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain dengan beristighfar, kita juga bisa berzikrullah, zikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Hadirin yang berbahagia, M yang kelima yaitu memberi sedekah. Bulan Ramadan ini nilai ibadah diganjar 1000 kali lipat dibanding biasanya. Sedekah menjadi salah satu ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Bersedekah memberikan keberkahan pada harta yang kita miliki. Al-yadul ulya khairun minal yadul sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati waqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka akan Allah lipat gandakan kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Hadirin yang berbahagia, M yang keenam adalah menjaga sholat. Jika kita menjaga perintah Allah, Allah akan menjaga kita. Perbaiki sholatmu, niscaya Allah perbaiki hidupmu. Sholat juga merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga merupakan pintu ke surga. Miftahul jannah as-salatu wa miftahus salatu al-wudu. Kunci surga adalah salat dan kunci salat adalah wudu. Dengan mendirikan salat berarti kita sudah menegakkan agama Islam. Hadirin yang kami hormati, M yang ketujuh yaitu menjaga lisan, menjaga sikap dan perasaan orang lain. Kita semua pasti pernah mendengar peribahasa yang mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Hal itu memang benar. Allah memberikan karunia lisan kepada kita untuk berbicara. Namun sayangnya banyak dari kita yang sulit mengendalikannya. Karena sebuah ucapan dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat nanti segala apapun yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban.
Salamatul insan fi khifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung di dalam menjaga lisannya. Hadirin yang berbahagia, M yang ke-8 yaitu mencoba dengan berusaha. Jika kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, kita harus bisa berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kesuksesan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. Bekerjalah untuk dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhirat seolah-olah esok kita akan mati. Maksudnya apa? Bekerja di dunia supaya kita melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, tidak bermalas-malasan. Bekerja untuk akhirat harus dilakukan sesegera mungkin dan sebaik-baiknya, dengan berpikir seolah-olah besok kita akan mati, supaya tidak terjadi penyesalan. Selanjutnya M yang ke-9, mengejar kesempatan, mencari ridha Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu, talabul ilmi. Belajar dan terus belajar. Kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk bertolabul ilmi, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan tidak akan terulang kedua kalinya. Jika kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, harus dengan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan sukses di dunia, itu dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan sukses di akhirat, itu juga dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, itu pula dengan ilmu. Hadirin yang berbahagia, M yang ke-10 yaitu mengembalikan kepada Allah. Jika kita sudah berusaha, berikhtiar, berdoa dengan semaksimal mungkin, sudah melaksanakan 9M yang sebelumnya kita bahas, maka selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah dengan bertawakal dan berdoa. Semoga apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita doakan, dan apa yang telah kita usahakan dapat berbuah manis, dan kita dapat memetik hasilnya kelak. Man yazra yahsudu. Barang siapa yang menanam pasti menuai. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran di setiap hal, dan diberikan keberkahan, keselamatan, diberikan anak yang solih dan solihah, dan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sebelum kultum ini saya tutup, saya mempunyai pantun. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pergi mancing di Sungai Sulam, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk para permisa semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.